Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Seperti biasa nih teman-teman, kali ini aku mau share lagi ya kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang kegiatannya itu di rumah aja dan itu aja. Ya walaupun kegiatannya biasa aja, insya Allah semangatnya luar biasa. Nah kali ini aku awali ya kegiatan aku dengan susun dulu cucian piring ke dalam lemari piring. By the way teman-teman, kalian tuh pasti salfok banget ya sama isi lemari piring aku yang beneran deh acak adul, full banget teman-teman. Itu kayaknya harus disortir lagi deh ya teman-teman, dan yang disimpan di situ tuh sebaiknya mana yang memang dipakai-pakai aja gitu ya. Nanti deh kalau misalnya aku tuh moodnya udah bagus ya teman-teman, karena kalau untuk ngerjain kerjaan yang seperti ini kudu nunggu mood itu yang bagus gitu ya. Jadi nanti deh aku usahain teman-teman buat ngeberesinnya ya. Oke deh lanjut, di sini aku juga mau beresin kamar nih teman-teman. Ini aku mau rapi-rapiin kamar. Kalau untuk spraynya sih teman-teman nggak yang terlalu berantakan banget ya, karena memang di bagian sisi-sisinya itu semuanya udah pada aku semetin jarum gitu ya. Kalau misalnya cuman dikasih kayak apa namanya, kayak karet di bagian ujung-ujungnya, itu kurang rapi teman-teman, karena sering lepas-lepas gitu ya. Karena aku juga punya gitu teman-teman spray yang ada di tiap sudutnya itu karetnya. Nah itu kadang sering lepas-lepas juga gitu. Jadi yang kayak udah aman sih teman-teman pakai peniti, tapi gunakan peniti yang besar gitu teman-teman. Jadi dia itu nggak mudah lepas, nggak mudah bengkok juga gitu ya. Aku tuh suka banget sama spray aku yang ini ya teman-teman, karena warnanya itu seger banget gitu ya. Warna hijau kombinasi warna pink, masya Allah cantik banget. Ya semoga lah nanti tuh ada rezeki beli spray yang motifnya itu yang cantik kayak gini ya. Pokoknya yang warnanya itu seger-seger tapi yang tinggi teman-teman. Karena kan spray aku ini kalian bisa lihat ya, sudut-sudutnya atau sisi-sisinya itu nggak ketutupan gitu ya sama spray teman-teman, si spring bednya gitu ya. Karena memang spraynya ini dia itu nggak tinggi teman-teman, jadi kurang bagus sih sebenarnya kelihatannya. Cuman ya udahlah ya, mau gimana lagi ya teman-teman, nggak dipakai juga sayang kan. Apalagi spraynya ini tuh juga murah meriah gitu ya, jadi ya harga sesuai lah sama kualitasnya ya. Walaupun spray ini tuh harganya murah teman-teman, kalau untuk nyaman itu nyaman banget ya. Dia tuh juga lembut gitu di bagian atasnya, kan ada juga ya spray itu yang agak kasar gitu ya. Nah kalau itu lembut teman-teman, enak sih dipakai tidur, nggak panas juga. Oke deh, kamar udah rapi, mari kita ke dapur buat beberes. Siapa nih di antara kalian yang lagi mager-mager teman-teman, ayo langsung gercep buat beberes juga. Kalau aku ya teman-teman sebenarnya tuh seneng banget sama namanya beberes kayak gini ya. Apalagi kalau misalnya aku lagi moodnya itu kurang bagus. Nah biasanya aku tuh seneng banget tuh yang ngegeser-geser di area dapur ini, kayak ngerubah-ngerubah suasana gitu sih teman-teman. Karena ya cuman kita ya yang tahu gimana caranya untuk mengubah mood kita gitu ya. Walaupun kayak misalnya aku sering geser-geser gitu ya, terus mungkin ada teman-teman yang bosan, ya udahlah mau gimana lagi gitu ya. Kita kan juga nggak bisa maksa orang buat selalu suka sama konten kita gitu. Apalagi aku yang aku kontenin, ya udah apa yang aku lakuin gitu ya teman-teman. Jadi apa yang aku lakuin ya itu yang aku kontenin gitu. Jadi kalau misalnya kegiatannya mungkin sering aku lakuin berulang gitu ya, atau ngebosenin, ya mau gimana lagi gitu ya. Aku juga nggak tahu harus bikin konten yang gimana lagi. Aku juga bisa bikin konten seperti ini aja juga udah syukur. Ini tuh ya teman-teman, beres-beres kayak gini tuh memang wajib banget ya teman-teman, setiap hari dilakukan gitu ya. Karena memang rumahku itu rentan banget debuan. Belum lagi teman-teman kadang tuh kotoran cicak gitu ya. Masya Allah di rumahku tuh cicak tuh banyak banget teman-teman. Jadi ini tuh beneran harus kudu selalu dibersihin gitu ya. Bukan karena sok bersih sih, tapi emang ya harus banget gitu ya dibersihin. Karena kalau nggak dibersihin pasti itu tuh tambah jorok gitu teman-teman. Oke, alhamdulillah ini dapur juga udah bersih teman-teman. Aduh seneng banget ya. Kalau misalnya dapur tuh udah bersih rasanya itu seneng banget. Oke deh teman-teman, di sini aku mau lanjut kegiatan aku ya buat ngangkatin pakaian karena itu udah agak sore teman-teman. Jadi ini aku mau beresin lip pakaian ini dulu. Mau aku angkatin maksudnya ya, karena memang di luar udah mulai mendung dan udah mulai gerimis-gerimis gitu. Jadi takutnya nanti malah hujan deras.
Jadi ya udah aku angkatin aja pakaiannya ya biar tenang mau aktivitas yang lain lagi di rumah ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah mendung tuh di luar ya nggak usah ditunggu-tungguin deh, pasti nanti tuh bakalan cepat banget hujannya. Oke deh, di sini aku lanjutin buat nyiram tanaman teman-teman, karena di luar ini sebenarnya udah agak-agak gerimis sih, tapi nggak terlalu gelap. Jadi kayak kemungkinan hujan itu nggak terlalu besar gitu ya. Jadi udah di sini aku siramin aja untuk cabai-cabai ini biar nggak kekeringan ya teman-teman. Tapi ya semoga aja sih nanti tuh hujan gitu ya, karena memang air hujan itu beneran deh bikin tanaman itu pada subur-subur ya. Sekarang udah nambah lagi ya teman-teman kerjaan aku, yaitu nyiram-nyiramin cabe. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, aku sih seneng-seneng aja ngelakuinnya ya, seneng-seneng aja untuk nyiram tanaman ini gitu ya. Semoga aja sih nanti dia itu subur-subur, berbuah yang seger-seger gitu ya. Terus buahnya itu nggak busuk gitu ya. Pokoknya dijauhkanlah dari hama-hama ya teman-teman, amin. Nah ini juga terong ada 3 batang ditanam di luar, aku juga siram ya. Alhamdulillah ini udah beberapa hari ditanam ya teman-teman terongnya, dia itu masih belum dimakan ayam. Semogalah awet yaitu tanaman terongnya yang nggak diceker-ceker sama ayam. Oke deh teman-teman, di sini mari kita lanjut buat masak-memasak. Nah ini aku mau masak dulu teman-teman. Ya seperti biasa ya, menu masakan aku mah yang simpel-simpel aja. Yang penting setiap hari itu selalu masak ya teman-teman. Jangan sampai nggak masak. Karena kalau seandainya nggak masak gitu ya, ya ampun, aduh nggak kebayang sih teman-teman ya. Mau makan apa gitu ya. Kalau misalnya kudu beli dulu ya jauh teman-teman, karena di tempat tinggal aku ini, yang di area kampung aku ini tuh nggak ada yang jualan nasi padang kayak gitu-gitu tuh nggak ada ya, rumah makan atau jualan lauk tuh ya mungkin ada sih yang jualan lauk yang dari rumah gitu ya, cuman ya kadang itu kan kita nggak tahu siapa aja yang jualan gitu kan, jadi ya mending ya udahlah cari aman aja masak di rumah. Nah hari ini aku mau masak sambal ikan sarden dicampur sama kentang teman-teman, dan ini ikan sardennya seperti biasa udah aku belah-belah, udah aku buang durinya karena jujur aku kurang suka. Terus biar si ikan sardennya itu nggak terlalu nyiprat banget, aku juga kasih tepung terigu ya untuk si untuk si minyaknya. Terus apinya itu jangan terlalu besar teman-teman, karena kalau besar takutnya nanti dia tuh nyiprat parah banget, terus ikannya cepat gosong gitu. Karena kan ikan ini kan sebenarnya udah matang ya teman-teman, jadi jangan nggak perlu besar-besar apinya gitu, yang kecil aja, biarlah apinya kecil, yang penting dia tuh jadinya nggak gosong gitu ya. Masaknya itu cari aman aja. Entah kenapa ya teman-teman, walaupun si tulang ikan sarden itu tuh lembut, jujur aku tuh nggak suka teman-teman ya. Jadi aku tuh lebih seneng kalau makan ikan sarden tuh kayak gini. Untuk si duri-durinya gitu, terus kotor-kotorannya itu tuh kayak dibuang gitu loh teman-teman, karena aku nggak suka. Makanya kadang tuh ya kalau misalnya ikan sarden tuh keseringan untuk si kuahnya atau untuk si sausnya, itu aku ini ya teman-teman, aku saring gitu ya, karena jujur aku nggak suka banget ngelihatnya. Kemarin itu juga ada yang komen katanya itu aku juga nggak suka bun katanya gitu ya, tapi kok selama ini nggak kepikiran gitu ya buat nyaring si kuahnya atau sausnya itu gitu ya. Kalau aku mah selalu ya teman-teman, pasti aku selalu saring ya, karena beneran aku nggak suka banget. Karena menurut aku tuh jadi kayak gimana gitu ya untuk si kuahnya itu teman-teman, jadi lebih lebih enak itu untuk yang kecil-kecilnya, kayak sisa-sisaan daging yang kecil-kecil atau tulang-tulangnya gitu ya. Nah itu mendingan ya udah deh disingkirin aja gitu, biar kayak kelihatan lebih bagus aja gitu di sambelnya. Nah jangan lupa ditambahin garam ya teman-teman, sama ditambahin penyedap juga. By the way teman-teman, sekarang pas aku voice over di luar itu lagi gerimis-gerimis, terus ada geluduk-geluduk juga. Tapi ya udahlah ya, ini tuh nanggung banget kalau aku nggak selesaiin ya teman-teman. Jadi semoga aja lah hujannya nggak keburu deras, karena ya nanggung banget ya. Ini tuh tinggal beberapa menit lagi kan buat voice over. Di sini aku tetap selesain aja ya teman-teman voice overnya ya. Semoga lah pokoknya nggak ada geluduk yang deras, karena aku tuh kalau misalnya udah ada petir geluduk-geluduk itu sebenarnya agak khawatir sih megang handphone. Tapi semoga lah ini tuh aman ya. Nah teman-teman, ini untuk si sambelnya itu udah mateng gitu ya, udah harum. Jadi baru deh aku masukin untuk si sausnya teman-teman. Terus dimasak sebentar sampai dia itu bener-bener mateng, sampai dia itu bener-bener harum gitu ya. Nah baru deh dimasukin untuk si kentang dan juga ikannya. Habis itu diaduk-aduk dan dibiarin dulu beberapa saat gitu ya, biar si bumbunya itu bener-bener meresap ke kentang dan juga ke ikannya.
Kalian lagi pada apa teman-teman pas lagi nonton video aku? Ada nggak nih kegiatannya yang samaan kayak aku, sambil masak juga atau mungkin sambil beberes? Tulis ya teman-teman di kolom komentar. Nah ini aku sambil nungguin si ikannya itu lagi aku tungguin bentar gitu ya. Aku juga sambil ngelap-ngelap teman-teman. Pokoknya kalau IRT mah begini ya, sambil masak juga bisa sambil ngelap-ngelap, sambil beres-beres gitu ya teman-teman, biar bisa cepet gitu ya beresnya. Jadi nanti kan habis masak ya udah tinggal ngelap-ngelap dikit doang. Oke, ini dia menu kami hari ini teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, di sini aku lanjutin buat ngelap-ngelapin kompor dan sekitarannya ya teman-teman, karena memang ini tuh berminyak. Tapi syukurnya itu nggak terlalu yang parah-parah banget sih. Kalau sempat tadi nggak dikasih tepung, pasti ini tuh parah banget teman-teman minyaknya. Kalau kalian itu kalau misalnya goreng-goreng gitu teman-teman, sering kalian kasih tepung juga nggak sih teman-teman minyaknya? Atau kalian biarin aja gitu ya, atau mungkin kalian tuh lebih memilih ditutup aja gitu ya? Boleh ya tulis di kolom komen. Kalau aku sih kalau untuk ngegoreng-goreng kayak protein hewani gitu ya teman-teman, pasti aku selalu kasih kasih tepung gitu ya di minyaknya, ya untuk menghindari cipratannya gitu ya. Terus apinya jangan terlalu gede gitu ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah ngelap-ngelapnya udah selesai. Di sini aku lanjutin buat cuci-cuci piring. Pokoknya kalau misalnya habis masak gitu ya, kalau misalnya kita tuh langsung ngerjain cucian piring, biasanya nggak bakalan mager ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita itu kayak ngebiarin gitu ya, cucian piring ini tuh numpuk gitu, ujung-ujungnya nanti tuh malah mager gitu ya. Itu sih kalau aku ya, nggak tahu sih kalau kalian. Kalau aku sih teman-teman lebih seneng habis masak ya udah langsung diberesin aja semuanya. Karena kalau misalnya ngelihat kerjaan itu tuh udah kelar gitu, terus kita mau tinggal istirahat, itu rasanya kayak bener-bener lega teman-teman. Rasanya itu kayak bener-bener tenang banget gitu. Nah tadi aku bilas-bilasin dulu sedikit ya untuk cuci piringnya biar lebih enak, nggak banyak kotorannya, nggak banyak sampahnya. Terus baru di sini aku sabunin ya, dan seperti biasa aku tuh tim yang disabunin satu terus langsung dibilas ya teman-teman, karena menurut aku lebih kesat. Karena aku tuh sering banget nyobain gitu ya, habis nyuci piring terus habis disabunin gitu ya, ditumpuk-tumpuk terus nanti terakhir baru dibilas-bilas. Nah kadang tuh masih berminyak gitu. Kecuali kalau misalnya kayak piring-piring yang kaca-kaca atau yang keramik-keramik atau gelas-gelas yang keramik gitu. Nah itu sih bisa-bisa aja gitu ya. Tapi kalau udah bercampur sama yang plastik-plastik, sebaiknya sih langsung dibilas ya teman-teman, biar dia tuh minyaknya nggak nempel lagi. Ini tuh lumayan banyak ya cucian piringnya. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman tuh sampai udah full gitu ya di peniris piringnya teman-teman. Tapi ya gimana lagi ya, ini tinggal sedikit kok ya. Jadi dimuat-muatin aja. Toh juga ini tuh kayak wajan-wajan. Aku tuh nggak taruh di peniris piring ya. Jadi nanti setelah habis dicuci bakalan aku langsung simpan aja ke dalam rak yang ada di bawah meja kompor. Rasanya itu lega banget ya teman-teman, kamar udah beres gitu ya, terus juga dapur udah rapi gitu ya, terus masakan juga udah selesai gitu ya. Masya Allah tenang banget sih rasanya teman-teman. Oke, cucian piringku udah selesai nih teman-teman. Seperti biasa di sini aku nggak lupa buat siram-siram untuk sinknya ya teman-teman, biar bersih, terus juga biar nggak banyak kotoran, nggak banyak lalat juga ya, karena dia itu kan jadinya nggak bau. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.